Sambil menunggu peserta yang lain, eh, acara kita mulai pada hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala yasrofil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat bersilaturahmi dengan kegiatan kajian rutin Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan tema menjadi mahasiswa gaul sukses dunia akhirat bersama Ustadz Taufan Wahyu. Tidak lupa sholawat serta salam kita pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan pengikutnya yang setia. Semoga kita dapat melaksanakan syariatnya dan besok pada hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenankan saya Rizky Ramadan Fadil Asnan sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kajian oleh Ustadz Taufan Wahyu. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan keempat, penutup. Hadirin hadirat rahmatullah. Untuk mempersingkat kegiatan, marilah kita menuju acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang pertama, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu kajian menjadi mahasiswa gaul sukses dunia akhirat oleh Ustadz Taufan Wahyu. Sebelumnya, apakah saya sudah berhubung dengan Ustadz Taufan Wahyu? Alhamdulillah sudah Mas. Naam. Oh, alhamdulillah Ustadz. Ya udah, mari kita mulai acara kajian pada hari ini. Kepada Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah jelas? Dengar Ustadz. Oke, ini saya mau benerin jaringan saya bentar. Astagfirullah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ya, senang sekali bisa dari UMS dan kebetulan saya juga dulu anak informatika, cuman bukan UNS sih. Bukan UMS. Di UNS dulu saya anak informatika dan itu cukup banyak banget tugasnya pasti. Apalagi online yang astagfirullah, internet saya. Ini saya dari spotlight belum sih? Dan maka beruntung banget teman-teman ada di satu jurusan ini. Satu hal yang memang mungkin teman-teman ketika masih pusing dan sebagainya, saya tuh nyesel loh.
Nyeselnya tuh kenapa waktu kuliah dulu ya sekedar kuliah aja gitu. Yang kemudian baru sekarang tuh dunia digital itu kemudian berkembang, termasuk kemudian hari ini setiap bukan sekedar dunia ekonomi, mulai dari pendidikan, dakwah dan sebagainya itu membutuhkan sesuatu yang digitalisasi dan itu butuh banyak teamwork yang itu mereka berasal anak-anak yang ya memang anak informatik. Dan makanya dipersiapkan baik-baik sehingga ketika justru sebisa mungkin sejak sekarang sih teman-teman bisa mempersiapkan masa itu tiba. Jangan nunggu lulus dulu baru kemudian teman-teman bisa mandiri. Kalau bisa mandiri sebelum lulus, alhamdulillah. Kayak saya dulu sih, tapi nggak nyambung. Saya dulu mulai usaha-usaha sejak kuliah, tapi bukan usahanya yang nggak ada hubungan sama informatika, kuliner malahan. Dan baru sekarang ngerasain pentingnya banget dunia informatika ini buat kehidupan kita bareng-bareng. Dan selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada sang suri dan terbaik yang pernah terakhir di atas muka bumi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya, tadi kayak disampaikan Mas MC, semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau, bisa berkumpul dengan beliau, bisa bertatap muka dengan beliau dan bisa berada di barisan para sahabat, para tabi'in di fil jannah insyaallah. Sebagaimana kita hari ini berkumpul di majelis ini. Dan saya ingatin dulu sebelum kemudian kita mulai majelisnya, mulai ngajinya, ya nyantai aja. Cuman nyantainya biar dapat berkahnya. Jadi kalau kiai-kiai saya, guru-guru kami itu kalau kemudian belajar itu yang dicari itu bukan sekedar dapat ilmunya gitu, tapi keberkahannya. Nah, itu yang jarang difahami oleh anak-anak zaman sekarang, bahwa berkahnya ilmu itulah yang kemudian membuat hidup kita tuh jadi mulia. Bukan bukan masalah kecerdasannya. Sebab masalah kemudian ilmu masuk, sebab masalah kemudian kita faham itu urusannya Allah. Jadi kita itu cuma diperintahkan sama Allah itu buat ikhtiar terbaik. Masalah akhirnya nanti kemudian kita faham, masalah akhirnya nanti kita akhirnya jadi ngerti, itu urusannya Allah. Sebab ada orang belajar jadi pinter, ada orang eee, ya dia belajar tapi ya biasa-biasa aja gitu. Dia udah belajar sama jamnya, 1 jamnya dia belajar 3 jam sehari, satunya juga kemudian belajar 3 jam sehari, cuman yang satu ini jadi pinter, yang satu masih biasa-biasa aja. So, itu memang sholahiyahnya Allah, itu memang pure punyanya Allah. Jadi ketika ketika kemudian kita belajar kayak gini atau belajar teman-teman di kampus kemudian ya nilainya belum sesuai dengan yang diharapkan, ya Allah tuh nggak hasil akhir. Allah nggak meminta hasil akhir, tapi Allah meminta setiap proses kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, so termasuk kayak majelis kayak gini, termasuk kemudian ketika teman-teman kuliah, maka yang dicari bukan cuma ilmunya, tapi keberkahannya. Gimana maksudnya? Ya ketika kemudian belajar, hadirkan memang benar-benar buat belajar gitu. Hadirkan waktu memang lagi, ya kayak teman-teman lagi pengen belajar gitu loh. Kayak lagi di kelas beneran gitu. Sebab kalau teman-teman ada yang tiduran mungkin di sini, ada yang masih tiduran, ada yang masih jadi kaum rebahan. Nah, ya wajar belajar itu susah itu wajar karena kenapa? Ya karena kita nggak memuliakan ilmu. Nah, begitu kita nggak memuliakan ilmu, ya ilmu itu susah masuk. Nah, ketika kita nggak memuliakan ilmu, kita nggak memuliakan guru. Hatta guru antum tuh nggak suka sama gurunya, antum nggak suka sama ustadznya, antum nggak suka sama dosennya. Semakin antum nggak suka, saya jamin antum semakin susah masuk ilmunya. Semakin antum nggak suka sama guru, semakin antum nggak suka sama dosen, semakin tambah berat banget kalau antum menerima ilmu. Yakin aja. So jangan benci sama siapapun, so jangan benci di awalnya saya mau bilang, jangan benci sama siapapun, hatta termasuk kemudian pada dosen kita, pada teman-teman kita. Kita tuh nggak boleh benci sama siapapun, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang yang punya sifat sombong di hatinya, sifat dengki di hatinya, itu nggak akan masuk surga kata Rasulullah. Sebelum kemudian dia dihabiskan dulu di nerakanya atas setiap sifat hasadnya dia, dengkinya dia. So kita bersihin hati kita dari benci sama orang. Ketika ada orang benci sama kita, ya kita bersyukur. Oh berarti dengan itu Allah ngajari saya buat sabar, kan gitu kan ya. Dan ketika majelis, bagaimana tips memuliakan ilmu? Salah satu tips memuliakan ilmu ya teman-teman harus dalam keadaan benar-benar
lagi nimba ilmu. Syukur-syukur, bukan lagi syukur-syukur. Kalau sebisa mungkin ketika mau belajar ambil air wudhu. Sebab orang yang kemudian wudhu, sebab kemudian orang belajar dengan wudhu sama orang yang belajar nggak pakai wudhu jelas kemuliaannya beda. Pahalanya jelas beda jauh, bos. Jadi kalau teman-teman ambil wudhu dulu, nah pakai kemudian pakaian yang nutup aurat, yang perempuan pakai hijab, yang laki-laki sebisa mungkin serapi mungkin sehingga menutup aurat, maka dengan seperti itu malaikat kemudian kepakan sayapnya, bukan kepakan sayap kebinekaan ya, kepakan sayap malaikat itu masya Allah akan menaungi kita dan mendoakan kita yang sedang bermajlis itu. Jadi ada satu hadis qudsi yang hadis yang kemudian cukup panjang dijelaskan bahwa ketika kemudian kita sedang duduk bermajelis itu seluruh kemudian makhluk-makhluk di sekitar kita, hatta sampai semut di kemudian gorong-gorong, hatta sampai kemudian ikan-ikan di lautan, maka semua orang ketika tahu, semua makhluk Allah itu tahu ketika kita sedang belajar, maka mereka senantiasa mendoakan kita, mendoakan kebaikan buat kita. Semulia itu kemuliaan seseorang yang sedang belajar. Kalau diniatkan buat belajar dapat ridhonya Allah. Tapi kalau belajar sekedar ya biar nilai bagus, biar nilai ya gugur kewajiban, nah itu nggak akan se-trigger itu. Tapi kemudian ya Allah, bismillah, saya kemudian belajar, saya kuliah ini untuk nyari ridhomu ya Allah. Saya kemudian untuk nyari keberkahan dari ilmu supaya bisa membahagiakan orang tua. Supaya kemudian keberadaan saya nanti ketika saya lulus kuliah atau hatta kemudian ketika kuliah, ini bisa semakin banyak manfaatnya buat orang. Apalagi teman-teman di himpunan mahasiswa yang itu memang activity-nya ngasih manfaat bagi banyak orang. Nah, maka teman-teman sebisa mungkin wudhu. Yang belum ambil wudhu silahkan bisa ambil wudhu dulu, ya. Yang kemudian masih rebahan bisa duduk dulu. Oke, sekarang saya mau lanjutin pembahasan pada siang hari ini, pada pagi hari ini ya, insya Allah ya. Wait. Bentar ya. Ini seharusnya nggak saya putar. Patah-patah soalnya kalau di Zoom kayaknya. Lulus dulu dengan cara apapun. Senyum dan manis dulu supaya kita yakin. Di atas hukum agama dan hukum adat itu ada konsep. Nah. Oke, wait, langsung aja ya. Oke. Cek. Ya, internet saya lemot banget nih, bentar. Jaringan saya nih kayaknya. Astagfirullah, bentar ya. Saya move ke kamera biasa dulu. Oke. Saya move dulu. Oke. Aduh, masih lemot sih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita lanjutin dulu sambil ini kayaknya saya mau ngecek jaringan saya yang kayaknya lagi problem nih IndiHome-nya. Oh, bagus sebetulnya. Oke, kita move deh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita akan sedikit belajar tentang gimana sih kemudian ketika kita belajar, kemudian kita kuliah, bahkan itu bisa benar-benar kayak dunia kan mahasiswa gaul.
prioritas itu dunia akhirat, itu mulia dunia akhirat. Nah, gimana kemudian saya mau ngebahas tentang something bahwa kita tuh punya misi besar di alam semesta ini. Jangan bayangin antum tuh cuman kayak ya lahir di dunia, kemudian terus kuliah, sekolah, kuliah, kerja, nanti kemudian kerja, kemudian nikah, nikah punya anak, kemudian punya anak, nanti kemudian anaknya kemudian nikah lagi, punya cucu dan sebagainya, ngulang lagi kayak gitu. Enggak, antum itu di dunia tuh dikasih reason kuat sama Allah. Antum tuh antum dikasih ketika di muka bumi ini ada alasan kuatnya Allah buat why. Ini kenapa gambar saya Oke. Jadi ada alasan besar, why kenapa Allah tuh taruh kita di alam semesta. Itu bukan sekedar alasan yang remeh-temeh gitu. Bukan alasan yang kemudian biasa-biasa aja gitu. Maka keberadaan kita itu bukan sekedar kemudian jadi ya kita jadi orang cerdas, kita jadi orang kaya enggak, tapi kita jadi bagian dari kebesaran Islam. Kita harus jadi be a part of Islam itu harus besar. Islam itu kemudian wasilah kita. Aduh, ini kenapa presentasi saya mundur-mundur. Oke, set. Oke, be a part of make Islam great again. Jadi saya ulangi lagi tadi bahwa kita itu punya misi besar. Ketika pencipta kita naruh kita di atas muka bumi, itu kita tuh kayak alien sebetulnya. Kita tuh dulu makhluk yang bukan ada di alam semesta. Kita bukan ada di bumi. Kemudian Allah kirim kita ke bumi melalui rahim orang tua kita. Maka andai kemudian kita saat itu bisa ngomong, apa sih yang kita ngomongin ketika kita lahir ceprot dari kemudian rahim orang tua, ngelihat kiri kanan ada dokter, ada kemudian perawat, ada ibu kita. Itu kan yang kita batin tuh, saya ini di mana? Ya kayak antum tuh misal digebuk orang, tiba-tiba semaput gitu, terus dibawa ke satu tempat yang antum nggak tahu sebelumnya, itu kan kita buka mata, saya di mana kan gitu. Pun juga kita, andai kita bisa ngomong ketika kita kecil, kita akan nanya gitu, saya tuh di mana gitu. Cuman kita nggak bisa ngomong. Dan akhirnya karena kita nggak bisa ngomong, kita nggak pernah tahu, nanya. Kita tuh sebenarnya di alam semesta ini ngapain? Kita di bumi ini ngapain? Akhirnya betapa banyak orang yang kemudian di atas muka bumi, mereka kemudian menghabiskan waktu untuk kemudian sesuatu yang tidak diminta sama pencipta kita. Tidak diinginkan sama pencipta kita. Padahal kita ini kayak lagi nulis rapor kita. Kita ini kayak lagi jalanin sebuah tugas misi besar, misi di sebuah planet. Ya, kita tuh kayak ada kalau di sebuah games itu kita lagi jalankan mission dan setelah selesai nanti missionnya itu ada nilai. Ya, teman-teman main game itu ada nilainya di akhir. Yang kita akan ini atau the highest skor tertinggi gitu ya. Nah, itu kalau games. Nah, kalau kita juga akan dinilai semuanya dan penilaian itu akan diserahkan sama Allah Azza wa Jalla besok ketika yaumil qiyamah. Nah, sebelumnya itu Instagram saya @taufan_wahyu, nanti kalau belum sempat kita selesai pembahasan ini, kalau ada yang mau tanyakan bisa di follow ya, yang udah follow bisa di unfollow, blokir nggak ya. Dan bahwa kita tuh punya satu misi besar, bahwa pencipta kita ngasih misi besar sama kita di alam semesta itu bukan sekedar buat hal yang remeh-temeh. Ya, harusnya kita punya satu misi besar. Maka perintah, apa sih kemudian tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi? Coba dong yang ada hadir nih, saya mau tanya. Tujuan Allah nyiptain kita di atas muka bumi atau tujuan Allah ngirimkan kita di atas muka bumi? Kita ini sekarang di atas muka bumi itu tujuannya buat apa sih? Coba tulis di kolom chat. Ini ya, ini ada hard disk. Hard disk ini kira-kira ada tujuannya. Penciptanya hard disk bikin ini hard disk ada tujuannya nggak? Pasti ada. Apa tujuan dari pencipta hard disk nyiptain ini hard disk? Hard disk eksternal, hard disk yang kemudian apa ya namanya? Mobile, bisa dibawa kemana-mana. Wah, apa reasons mereka nyiptain ini hard disk? Buat nyimpen drive kan gitu kan ya? Yang itu nggak di cloud, nyimpen drive yang besar supaya bisa dibawa kemana-mana nggak ribet kan gitu. Itu ada tujuannya. Bisa nggak hard disk ini saya pakai buat apa ya misalnya ngelempar anjing gitu misal? Bisa. Bisa nggak hard disk ini saya pakai buat telenan, ngerajangin berambang, ngerajangin lombok bawang? Bisa? Bisa juga gitu kan ya. Saya pakai apa lagi kira-kira hard disk ini? Ini mana nih? Ada orangnya nggak nih? Apa sih tadi?
Saya tanya, tulis di kolom chat, apa sih reasons, kenapa sih Allah nyiptain kita di atas muka bumi? Jangan-jangan sudah sebesar ini, kita belum tahu semua. Jangan-jangan kita nggak ngerti tujuan Allah nyiptain kita di atas muka bumi itu apa. Jangan-jangan kita nggak paham. Apa tujuannya kira-kira? Cek. Ini pada tidur kali. Woi. Untuk beribadah. Ini yang lain. Oh, ini adminnya nih. Yang lain mana? Ini jangan-jangan ditinggal sambil ada yang mabar lagi. Apa lagi, Pak? What's our reasons terkuat? Kenapa kemudian Allah nyiptain kita di atas muka bumi? Selain kemudian beribadah. Ada nggak selain beribadah? Ada. Justru ibadah itu alasan kedua setelah Allah nyiptain kita. Jadi sebelum Allah memerintahkan kita buat ibadah, ada alasan terbesar yang kemudian diturunkan Allah. Wah, ini R607. Apa panjang nian? Oh, ini R6 tuh kali ruang kali ya. L itu NIM-nya ya, Mbak Anis Zulaiha. Yes, origins-nya ketika kemudian Allah nyiptain kita di atas muka bumi itu origins-nya itu buat itu, jadi khalifah. Tahu dari mana, Mas? Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta sampai kemudian Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, itu kan terakhir setelah jin, setelah kemudian malaikat. Jadi dulu ada malaikat, ada jin, dan jin itu diperintahkan buat ngurusin alam semesta. Jadi sebelum kita di atas muka bumi itu ada makhluk namanya jin yang ngurusin alam semesta ini dengan cara mereka. Itu bukan dinosaurus ya. Dinosaurus itu ya kayaknya masanya sama Nabi Adam lah. Karena Nabi Allah Adam itu tingginya itu 60 hasta. 60 hasta, satu hasta itu 50 cm. Nah, 50 cm, 50 kali 60 30 meter ya. Sekitar 30 meter itulah tingginya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan T-Rex itu tingginya paling cuman 7 meter yang kayak antum pernah lihat di Jatim pakai atau antum lihat itu paling tingginya 8 meter, 10 meter gitu. Fosil-fosilnya. Sedangkan Nabi Adam 30 meter saat itu tingginya. Karena memang manusia itu menyusut. 30 meter tingginya Nabi Adam, 10 meter itu tingginya T-Rex. Ya sepertiganya ya, sepertiga itu ya bisa dikatakan misal kayak kalkun gitu kan ya, atau ayam. Jadi mungkin satu masa dengan Nabi Adam juga bisa. Jadi tapi yang jelas bukan sebelum Nabi Adam itu ada masa dinosaurus itu teori yang dihasilkan oleh para siapa itu? Teori orang-orang sosialis, orang-orang kemudian ateis yang kemudian memahami bahwa dunia ini ada dengan tiba-tiba. Kemudian muncul amuba berkembang jadi kemudian dinosaurus kemudian berkembang lagi jadi jasad, jadi manusia dan jadi belum manusia, Pithecanthropus erectus, Homo sapiens sampai jadi Homo sampean. Nah, itu sesuatu itu menurut orang-orang ateisme yang kemudian mereka menganggap bahwa ini terjadi dengan tiba-tiba dan sesuai evolusinya. Padahal tidak. Dulu kemudian sebelum Allah menciptakan manusia di atas muka bumi, ada makhluk yang Allah utus di atas muka bumi buat jagain buminya Allah ini dengan baik. Siapa mereka? Namanya jin. Golongannya nama siapa? Hin dan bin. Nah, ternyata Hin dan bin ini singkat cerita mereka nggak bisa jagain bumi dengan baik. Disuruh jagain bumi Allah, malah saling membunuh. Disuruh kemudian jagain bumi Allah, mereka malah saling perang satu sama lain. Mereka saling kemudian ribut satu sama lain. Wah, naudzubillah. Itu yang kejadian saat itu. Mereka kemudian ribut satu sama lain, malah saling menumpahkan darah. Saking mereka kemudian disuruh jagain bumi Allah, malah kemudian buat kerusakan. Maka Allah utus namanya Iblis Azazil, detasemen iblis khusus namanya Iblis Azazil. Atau kalau dalam agama lain, agama Nasoro, agama-agama lain itu biasanya disebutnya sebagai Lucifer. Lucifer itu buat memberantas semua hin dan bin yang ada di atas muka bumi. Di take down sama Allah. Misinya diambil alih sama Allah. Karena mereka disuruh ngerjain misinya malah nggak beres. Disuruh ngerjain misinya dengan baik malah saling membunuh. Disuruh jagain bumi malah saling membunuh. Akhirnya ditarik take down. Cuman ada jin-jin yang masih lari terbirit-birit sampai ke tengah lautan. Nah, mungkin kayak Kanjeng Ratu Kidul ya. Atau kemudian jin-jin yang ada di Flying Dutchman yang ada di SpongeBob itu jin-jin yang kemudian lari terbirit-birit yang mereka bisa menyelamatkan dirinya dari kejarannya
iblis Azazil sehingga mereka masih bertahan sampai detik ini ila yaumil qiyamah mungkin sampai hari kiamat. Nah, setelah itu bumi nggak ada yang jagain. Nah, karena bumi nggak ada yang jagain, hanya tersisa Hind dan Bin yang jahat-jahat tadi yang kemudian terbirit-birit sampai ke tengah lautan. Akhirnya Allah menciptakan makhluk selanjutnya. Makhluk terakhir. Siapa dia? Manusia. Nah, Allah nyiptain manusia. Ketika Allah nyiptain manusia, itu para malaikat protes. Para malaikat semuanya protes. Ya Allah, kenapa kamu ciptain manusia yang nantinya mereka bakal bikin keributan lagi di atas muka bumi. Mereka nanti akan bikin kerusakan di atas muka bumi. Nah, jadi malaikat itu ngomong kayak gitu, itu bukan berarti malaikat tahu bahwa manusia itu kan membuat kerusakan di atas muka bumi. Lah, tidak. Tapi malaikat ngomong kayak gitu karena malaikat pernah melihat ada makhluk yang Allah utus di atas muka bumi buat jagain buminya Allah, malah saling buat kerusakan. Siapa tadi ya dan bin? Makanya kemudian Allah bilang sama malaikat, "Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah," kata Allah. "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah," bahwa sesungguhnya aku itu ngutus kemudian manusia di atas muka bumi jadi khalifah fil ard. Jadi khalifah, jadi pemimpin. Mereka akan aku jadikan sebagai penguasa. Mereka akan jadikan pengatur muka bumi Allah. Ngapain jagain bumi Allah dengan baik? Dari apa? Dari segala kemaksiatan, dari segala kemudian kerusakan dan lain sebagainya. Itulah misi kita di atas muka bumi. Maka antum tuh memegang misi yang besar. Hanya saja ternyata manusia tempatnya lupa. Aba wastakba. Disuruh jagain buminya Allah, malah mereka kemudian ribut nyari duit gak habis-habis. Mereka kemudian menghabiskan waktunya untuk kemudian sesuatu-sesuatu yang gak Allah perintahkan. Nah, hari ini kita akan kembali lagi memahami tentang misi kita di atas muka bumi, menjadi bagian dari kebesaran Islam. Kenapa? Islam kan besar. Islam yu'la wa la yu'la. Jadi Islam itu tinggi dan tetap akan tinggi. Iya. Tapi kita lihat faktanya. Kira-kira negeri Muslim sama mayoritas non-Muslim, kira-kira secara korupsi tinggian mana? Indonesia sama Singapura atau Indonesia sama Jepang. Kira-kira tingkat korupsi Indonesia mayoritas Muslim, Jepang mayoritas itu kafir atau non-Muslim, kira-kira lebih banyak mana tingkat korupsinya, Indonesia atau Jepang? Secara kecerdasannya, secara teknologinya, bagusan mana, Indonesia atau Jepang? Secara kemudian kejujurannya, bagusan mana, Indonesia atau Jepang? Naudzubillah. Ini kayak kita tuh katanya itu kuntum khaira ummah kata Allah. Umat Islam tuh umat terbaik kata Allah di dalam Al-Qur'an Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab bila kana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksarahumul fasikun. Kata Allah bahwa kalian itu adalah umat terbaik kata Allah yang dilahirkan dari golongan manusia. Maka umat Islam tuh umat terbaik dari semua lini. Terbaik pendidikannya, terbaik kemudian kesehatannya, terbaik kemudian kejujurannya, terbaik kemudian hartanya dan sebagainya. Tapi hari ini kita lihat semua umat hampir kemudian negeri-negeri Islam belengsak, utang nggak habis-habis, ya kan ya, negaranya dijajah nggak habis-habis gitu kan ya. Dijajahnya bukan lagi kayak penjajahnya VOC, tapi penjajahnya ala-ala negeri-negeri yang menjajah umat Islam sekarang. Apa itu? Ngambil kilang minyaknya, ngambil ininya, macam-macam. Kita nggak terbaik. Maka bagaimana kita bisa menjadi bagian dari kebesaran Islam? Maka bagaimana kita hidup kita tuh manfaat, bukan cuma kemudian ketika kita besok ketemu Allah, kita bisa menyadari, ya Allah dulu aku di dunia pernah memberikan ini untuk agamamu ya Allah. Sebab kata Allah, "In tansurullah wa yansurkum wa yaksabit aqdamakum." Barang siapa meneguhkan, menolong kedudukan agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukannya dia. Maka ayo kita berubah. Sebab ketika kita nggak berubah akan habis. Coba, ini apa kira-kira? Teman-teman nggak tahu. Namanya pager. Tadi masih pernah lihat pager? Nggak ada. Ini alat komunikasi sebelum antum megang handphone yang antum pakai nge-live sekarang. Tujuannya buat apa? Ya ini buat ngirim chatting gitu. Tapi saat itu belum ada keyboard. Terus gimana ngirim chattingnya? Touchscreen. Oh belum lah, gila. Ini tahun 90-an coy. Ini tahun 90-an sudah ada. Terus gimana caranya? Ya harus telepon. Maka itu ada tombol kuning kan. Tombol kuning, tombol agak hijau-hijau kuning itu di atas tulisannya Motorola. Itu fungsinya buat telepon ke operator. Jadi kita harus telepon dulu ke operator. Operator nanti bilang, Tovan, saya akan telepon. Tovan ini mau ngirim pesan ke siapa? Oh, aku mau ngirim pesan ke adikku, ke istriku, atau ke ibuku misal. Tolong ketikin pesan ke ibuku
bahwa nanti Tovan tunggu jam 1 di depan rumah atau di pasar. Ketikin, nanti yang ketik berat. Masih dipakai sekarang? Enggak. Kenapa enggak dipakai? Ya, karena dia enggak mengikuti perkembangan zaman. Ketika produk ini, barang-barang ini enggak mengikuti perkembangan zaman, habis ditelan masa. Padahal perusahaannya tidak melakukan kesalahan sama sekali. Tidak salah melakukan riset, tidak salah kemudian melakukan perhitungan, tapi kemudian gulung tikar. Kenapa? Karena dia tidak mau berkembang di saat dunia berubah. Pun juga sama setelahnya. Digantikan dengan HP-HP kayak gini. HP-HP yang lempar anjing, anjingnya yang semaput. Itu juga kemudian hilang Nokia. Masih ada yang pakai HP Nokia sampai detik ini buat nge-live. Hampir saya yakin kayaknya nggak ada. Kenapa? Sama, Nokia nggak mau berubah ketika zaman sudah berubah. Alhasil apa yang kejadian? Ya sudah, ditinggalkan sama manusia. Nah, akhirnya digantikan dengan sesuatu yang lebih bagus lagi. Setelah Nokia kira-kira apa, bro? Ingat nggak? Setelah HP-HP ini, kira-kira habis itu ada apa? Coba dong tulis kalau tahu. Habis Nokia, kira-kira habis itu ada teknologi gadget apa kira-kira? Setelah Nokia. Anyone knows? Wah, pada ya setelah Nokia itu ada cek. Ya, setelah Nokia ada apa? Setelah Nokia itu ada sebelum Android ya, ada BlackBerry kalau pernah lihat. Ada BlackBerry, kemudian nanti digantikan dengan Android, dan yang masih bertahan sama yang sekarang mana? Android. Sebab kemudian Android ini mengikuti perkembangan zaman. Maka ketika kemudian produk-produk ini tidak mengikuti perkembangan zaman, mereka ditinggalkan masa. Mereka tergilas oleh masa. Pun juga kita manusia. Ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, termasuk ini ya, contoh. Ini nggak usah. Masih ada yang pernah ngelihat taksi Bluebird, taksi online, taksi selain taksi online. Kalau di Solo tuh ada Kosti, ada kemudian apalah itu. Masih ada yang pada lihat? Hampir kayaknya udah nggak ada. Kalaupun ada, sangat minim banget. Kenapa? Karena sudah tergerus oleh zaman. Zaman berubah, sedangkan dia tidak mau berubah. Bluebird saat itu masih bersikukuh, belum mau masuk ke Grab, belum mau masuk ke Gojek. Finally apa yang kejadian? Habis dia di telan zaman. Akhirnya apa? Perusahaan kemudian transportasi terbesar di Indonesia yang punya armada banyak dikalahkan sama sebuah perusahaan yang tidak punya armada sama sekali. Siapa itu? Gojek. Karena di masa sekarang yang pemenang adalah orang yang punya database. Maka habislah dia. Sampai sekarang mereka harus merger sama Grab atau sama Gojek kalau nggak salah. Tapi nggak tahu sekarang gimana. Itu produk, apalagi manusia. Pun kita juga sama. Kita hidup di sebuah masa yang dimana kayak teman-teman kita artis ini, mereka dulunya siapa? Kalau kita ngelihat mereka ini waktu saya kemarin sempat bikin kelas sama teman-teman kajian musyawarah, teman-teman artis, ada kemudian Mas Ari Untung, ada kemudian Mas Riki Harun, ada siapa ayah kembar itu, terus ada Tengku Wisnu dan sebagainya. Cuman memang pas siapalah itu ya, Dedi itu bukan Deddy Kobusier, intinya itulah ya. Mereka itu sadar bahwa usia itu ternyata nggak lama, bahwa kemudian mereka itu dengan hidupnya sekarang itu nggak bisa memberikan kebahagiaan. Mereka punya duit, mereka punya jabatan, mereka punya kemudian kemewahan, mereka kemudian punya istri yang cantik, mereka kemudian punya segala hal, itu ternyata nggak bisa memberikan mereka kebahagiaan. Karena ternyata bahagia bukan terletak di situ. Ada orang kemudian kaya raya nggak bahagia. Siapa itu? Yang suka ngambil ban. Nah, ada yang kemudian ya suka ngambil ban ya, bantuan sosial ya. Kayaknya minta ampun tapi sekarang blengsek. Kenapa? Dia rasa, kenapa sih orang korupsi setinggi itu? Kenapa orang korupsi? Karena mereka kemudian merasa dengan duit mereka bisa bahagia. Lah tidak. Kalau dengan duit orang itu hanya bisa bahagia dengan duit, Allah itu saya akan tuntut bahwa Allah itu nggak adil. Saya manusia yang pertama kali akan nuntut sama Allah bahwa kalau bahagia itu harus dengan duit, maka Allah itu nggak adil engkau ya Allah.
Engkau itu tidak adil, engkau tidak kemudian baik ya Allah bagi untuk hambamu. Kalau kemudian bahagia harus dengan duit. Sebab kalau kemudian bahagia harus dengan duit, ya kasihan orang-orang yang punya banyak duit. Ternyata bahagia letaknya bukan pada duit. Letaknya di mana? Ya, di ketenangan. Maka ketenangan di mana? Itu hanya tidak mungkin tidak kecuali kembali kepada Islam. Itulah kemudian kita baru benar-benar bisa bahagia. Maka orang-orang ini ya, saya jadi lupa pada namanya, Mas Ari Untung dan sebagainya, mereka punya duit yang bergelimang, tapi mereka nggak bisa menemukan kebahagiaan, nggak bisa menemukan ketenangan. Sebab yang namanya sakinah itu Allah yang kasih. Yang namanya rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan sesuatu yang dicari sama kita. Kita berhak nyari, tapi yang ngasih Allah. Berapa banyak kemudian keluarga itu carut marut, betapa banyak kemudian seorang suami sama istri itu ributnya berantakan. Sebabnya kalau kita cari tahu apa? Sebab mereka makan uang riba, sebab mereka mengambil harta yang bukan haknya. Itulah yang membuat kemudian segala kemaksiatan, segala kemudian ketidakberkahan muncul dalam hidup kita. Maka wa na'udzubillahi min dzalik, sekarang kita mau bahas gimana terus kemudian kita ini yang mungkin antum tuh nggak peduli, saya tuh nggak peduli antum tuh orang siapa dulunya. Kita tuh nggak peduli siapa antum dulunya, tapi kemudian kalau kita mau berubah, ayo sejak sekarang kita berubah. Kalau belum nggak berubah kalau kita nggak berubah sekarang, telat masanya. Saya yakin, saya jamin, kalau antum nggak berubah sekarang, entah 10 atau 20 tahun lagi, antum akan ada satu titik di mana antum itu akan stuck hidupnya dan tidak mungkin tidak kecuali solusinya hanya kembali kepada Islam. Sudah dicontohin sama kawan-kawan kita ini artis ini. Mereka punya harta, mereka punya kemudian jabat, mereka punya kemudian segalanya, tapi nggak membuat mereka tenang. Tapi Masya Allah, sekarang antum lihat bagaimana kemudian kontribusi mereka sama Islam. Luar biasa. Selain mereka kaya, wah Masya Allah. Ya kan ya? Mas Ari Untung bikin hijrah fest. Ricky Harun kemarin bikin koi-koionan. Dan banyak yang itu ngasih manfaat besar bagi umat. Ngasih manfaat besar sebaik manusia dan yang paling besar ngasih manfaat. Nah, mereka ini orang maksiat-maksiatnya minta ampun. Dulu kemudian bahkan ada yang bejat-bejatnya minta ampun, tapi sekarang bisa benar-benar berubah. Nah, pertanyaannya gimana kita supaya jadi kayak mereka? Gimana kita bisa jadi kayak berubah kayak mereka? Sebab yang namanya Sayyidina Umar itu juga sama. Sayyidina Umar itu siapa? Bejatnya minta ampun. Sayyidina Umar itu dulu orang yang kemudian jahatnya minta ampun. Tapi kemudian hari ini kita melihat Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar bin Khattab itu makamnya dimakamin sebelah makamnya Rasulullah dan Abu Bakar. Siapa itu ya? Orang yang bejatnya minta ampun. Tapi Masya Allah hari ini kita lihat. Luar biasa mulia sekali dia. Maka bagaimana kemudian kita bisa jadi mulia dunia wal akhirah? Maka ada tips, ada kemudian contekan yang itu disampaikan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau kemudian menantunya Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali, Rasulullah itu punya anak namanya Sayyidatul Fatimah. Sayyidatul Fatimah nanti bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ngasih wasiat sama kita. Ciri-ciri orang yang kemudian baik atau salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi Allah larangannya, itu ciri-cirinya ada beberapa ini. Cek sekarang. Apakah kita sudah ada di ciri-ciri atau belum? Kalau belum, yuk kita berubah ke sana. Ciri yang pertama. Cek ya, apakah antum sudah ada di titiknya belum? Orang yang kemudian bertakwa yang pertama, orang yang kemudian sudah benar-benar berubah. Kalau belum, ayo kita sono gitu maksudnya. Gimana dia? Orang itu al-khauf mirabbik minal jalil. Takut cuman sama Tuhannya doang. Takut itu cuman sama Allah, bukan sama yang lain. Ketenangan itu hanya muncul dari Allah. Betapa banyak orang zaman sekarang, anak-anak kuliah zaman sekarang, yang mereka kemudian rela nyontek, mereka kemudian rela ngelihat jawaban temennya, rela kontek-kontekan pakai HP, apalagi zaman sekarang dunia online, kirim-kiriman jawaban ketika kemudian ujian online. Berapa banyak mereka yang kayak gitu, sebab mereka memahami ya sebenarnya nilainya bagus. Padahal itu boleh nggak? Kalau dosennya nggak ngizinin kemudian open book dan antum kemudian open book, maka antum sudah sama saja dengan berbuat zalim wal fasik, ya, melebihi batasnya. Dan apakah nilainya berkah? Pertanyaan saya. Ketika antum nyontek, ketika kemudian lagi ujian online, ya memang dosen antum tuh nggak tahu, bos. Dosen mas, mbak ini nggak bakalan tahu kalau mbak sama mas ini mungkin nyontek, mungkin dikirimi jawaban temennya, nggak akan tahu.
Tapi saya mau bilang, Allah pasti tahu. Maka inilah yang kemudian disebut sebagai al-khauf min rabbik minal jalil. Takut itu cuma sama Allah, bukan sama yang lain. Takut itu bukan cuma sama hantu. Hantu itu jauh di bawah kita kastanya. Ya kenapa sih antum jadi takut sama hantu? Ya karena antum tuh kebanyakan nonton film pocong. Pocong ngesot, pocong budek, pocong apalagi ya? Pocong jatuh cinta, macam-macam ya kan ya. Di Indonesia tuh demitnya macam-macam. Karena antum kebanyakan nonton itu, akhirnya antum jadi takut. So, kalau bisa antum punya anak, nggak usah dikasih kemudian nonton kayak gitu. Pocong itu kan kayak permen sugus sebetulnya. Makanya anak saya itu saya ajarin kalau saya sering kemudian ajak ngeliat di kuburan, tahu orang meninggal, ya biasa aja gitu. Ngeliat pocong nggak takut gitu. Kenapa ya? Ya namanya pocong itu kan ya kayak cuman kain putih dibuntal atas sama bawah, udah kayak permen sugus, lucu kan harusnya. Tapi betapa banyak kita yang takut. Kenapa? Karena maklumat yang masuk ke kita dulu ditakut-takutin sama orang tua, ditakut-takutin, jangan keluar maghrib, nanti diwedeni kedua. Itu yang salah. Akhirnya kita takutnya bukan sama Allah, tapi kita takutnya sama makhluk-makhluknya Allah yang lain. Kita akhirnya takutnya sama sesuatu yang lain, bukan sama Allahnya. Kita nggak takut ketika kemudian di rumah kita ngambil duit bapak kita, ngambil duit ibu kita tanpa sepengetahuan mereka. Padahal demi Allah, setiap apapun yang kita lakukan, Allah merekamnya semua. Dan kelak di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, semua akan dipertontonkan di sebuah proyektor yang itu besarnya minta ampun, seluruh umat melihatnya. Antum lagi maksiat di kamar, antum lagi kemudian pacaran misal, bahkan kita nggak tahu pacarannya ngapain, semuanya akan disaksikan di sana. Dan ketika kita nggak punya khauf sama Allah, kita nggak punya kemudian ketakutan sama Allah, ya itu akan kita hajar aja. Kita akan hajar terus. Nah, makanya yuk hadirkan ketakutan sama Allah. Ada barang yang jatuh, ya emang orangnya nggak tahu, tapi Tuhanku pasti tahu. Ada yang kemudian mau nyontek, ya udah sekenanya aja. Ada yang mau nyontek nilainya biar nilainya bagus, ngapain? Dan gitu ya. Toh apakah kemudian kesuksesan ditentukan dengan nilai bagus? Lah enggak. Saya ini loh sampai detik ini ijazah saya informatika itu nggak pernah saya pakai buat nyari kerja, tapi saya masih hidup sampai detik ini. Saya masih bisa kemudian bisa berusaha membahagiakan anak istri dengan apa yang saya miliki. Padahal kalau mau ditarik, nilai saya nggak pernah saya pakai. So kemuliaan itu bukan pada nilai yang bagus. Makanya khaufnya sama Allah yang hadirkan. Antum pernah mikir nggak sih kalau antum nyontek nyontek kemudian jawaban, nilai antum bagus. Emang dengan nilai bagus antum itu, kelak antum daftar pekerjaan ke sebuah perusahaan developer misal. Pak, saya mau daftar kerja nih Pak. Bismillah dah. Nilai saya bagus nih. Cum laude 3,5. Padahal antum sendiri tahu. Cum laude-nya antum itu dari mana? Dari nyontek teman. Sekarang saya mau tanya nih. Ketika antum kemudian keterima kerja, di mana antum keterima kerja itu gara-gara nilai antum bagus? Ya kan ya? Nilai antum bagus. Akhirnya keterima kerja. Setelah keterima kerja, antum kemudian pakai duit yang antum punyai dari kemudian kerja itu gajinya dipakai buat nafkahi anak istri. Kira-kira nih, apakah berkah buat nafkahi anak istri? Dari hasil tadi. Kalau nilai antum jelek, antum kan mungkin gak akan keterima di kantor itu, maksudnya gitu. Tapi Allah sudah nyiapin rezeki yang lain di luar sana. Tapi gara-gara kita takut dan lain sebagainya, padahal Allah itu sudah menjamin di dalam Al-Quran ada 100 ayat tentang rezeki. 99-nya Allah ngejamin rezeki manusia. Dan satu saja di mana Allah bilang ada satu saja yang di mana itu rezeki tidak dijamin. Rezeki itu belum dijamin. Dan yang ngomong siapa? Setan, iblis. Tapi kita malah lebih takut sama apa yang dikatakan satu perkataan iblis ini daripada 99 jaminannya Allah bahwa rezeki dijamin. Gara-gara itulah kita nyontek, kita nggak takut sama Allah, kita kemudian maksiat, kita kemudian pacaran, kita kemudian Masya Allah betapa banyak kemudian kos-kosan itu di belakang kampus itu kalau disuruh kemudian tembok-temboknya pada berbicara itu akan banyak kemudian kisah-kisah kesaksian yang terjadi di dalamnya gitu kan ya. Makanya khaufnya sama Allah. Ayo kemudian kalau belum kita hadirkan takutnya sama Allah, kita mikir kalau kayak sama maksiat, ya emang sih bapak nggak ngelihat, dosen nggak ngelihat, temen nggak ada yang ngelihat.
Tapi Allah kan pasti maha melihat. Oke, nggak jadi deh. Oke, nggak jadi maksiat. Itu yang harusnya kita cari, harus kita hadirkan. Nah, ciri yang pertama itu, khaufnya sama Allah. Nah, ciri yang kedua, kemudian orang yang kemudian berubahnya dengan benar, nih saya mau kasih tahu. Cirinya itu al-a'malu bitanzil. Al-a'malu bitanzil. Mengamalkan apapun yang Allah perintahkan. Sami'na wa ata'na. Apapun yang Allah perintahkan, ya sudah. Sami'na wa ata'na. Nggak usah banyak tanya. Gitu. Nggak usah banyak tanya. Karena masih ngelanjutin tadi ya. Khauf mi rabbi min ajal. Nggak takut sama Allah. Saking kita nggak takut sama Allah nih. Lihat antum. Habis waktu kita bermaksiat. Pacaran di pinggir jalan, di pinggir pantai, di mana aja. Anak SMP sudah nggak pada perawan. Kenapa? Karena mereka nggak punya ketakutan sama Allah. 93% remaja SMA pernah cuman petting, oral seks dan sebagainya. 97%-nya pernah nonton film porno. Alhamdulillah. Kenapa sih mereka kayak gitu? Kan mereka nggak takut sama Allah. Mereka nggak yakin bahwa Allah tuh melihat kita. Kayak gitu. Maka hadirkan. Kalau antum mau mulia, muliakan Allah. Kalau antum mau mulia, muliakan Rasulullah dulu. Antum mau mulia, muliakan orang tua antum dulu. Maka antum pasti mulia. Jaminan itu. Barang siapa kemudian memuliakan orang tuanya, antum juga akan dimuliakan sama Allah. Ridha Allah wa ridha walidain. Ridhonya Allah tuh ridhonya kedua orang tua. Kalau antum sama orang tua aja bermasalah, maka gimana Allah ridho? Angkanya nyesek lah ya, Masya Allah. 2,5 juta perempuan di Indonesia melakukan aborsi setiap tahunnya. Gimana coba? 2,5 juta. Gimana antum besok yang jomblo-jomblo ini punya istri orang soleha, istri yang kemudian mungkin belum pernah aborsi. Sangat susah kalau ini diterus-teruskan lagi. Makanya ayo kemudian kita berubah. Beritanya udah gak lucu lagi. Saking mereka gak lagi takut sama Allah. Mereka banyak yang menantang Allah bahkan. Bayi 9 bulan pun diperkosa. Kenapa? Kebanyakan nonton film porno pasti. Apalagi ronsen ganggang cangkul tubuh Eno korban dan sadis. Kalau udah terlanjur pacaran, pacarnya digodain setan, cowoknya digodain setan, ngajain gituan ceweknya nggak mau, kejadian kayak Eno. Dimasukin kemudian gagang pacul, dari kemudian kemaluan sampai jantungnya. Wah, naudzubillah minalik. Makanya semua pos itu dimulai dari pacaran. Ada nggak pacaran syar'i? Nggak ada. Yang namanya pacaran pasti masalah. Nggak aneh lagi beritanya. Siswa-siswi SMK di Madiun berhubungan suami istri di ruangan. Siswa dan siswi SMK di Madiun berhubungan suami istri di ruangan sekolah misal. Masya Allah. Mereka nggak lagi takut sama Allah. Kesaksian remaja di Sukabumi saat pertama kali berhubungan intim dengan ibu kandungnya. Wah, astagfirullah. Kenapa mereka gini? Nggak lagi takut sama Allah. Dan ketidaktakutan sama Allah itu bukan langsung kayak gini. Diawali dari sesuatu yang kecil dulu. Diawali dari kemudian sesuatu yang kecil dulu. Maksiat kecil dulu. Nonton video porno. Setelah nonton video porno, syahwatnya naik, pengen pacaran. Setelah pacaran kemudian nggak cukup pegangan tangan doang. Mbak, kalau ada mbak-mbak di sini, saya mau kasih tahu Mbak, bahwa cowok itu nggak cukup yang namanya pegangan tangan doang. Ya, cowok itu nggak cukup yang namanya pegangan tangan doang. Dia pasti lebih dari itu. Makanya yang cewek itu nih bang. Apalagi kemudian digodain setan. Ya kejadian kayak gini. Wah, naudzubillah min dzalik. Makanya yuk hadirkan bahwa kita tuh lebih takut sama Allah di atas segala-galanya. Lebih kemudian tentrem kalau kemudian kita mbak Allah. Saya mau cek, mau tanya. Antum tuh kira-kira ketika keluar rumah nggak bawa HP, perasaan gimana? Keluar rumah nggak bawa HP, perasaannya gimana? Ketinggalan, tenang, atau kemudian biasa aja, atau kemudian gelisah? Gelisah. Maka saya mau tanya, maka sebetulnya sumber ketenangan kita itu apa? Sumber ketenangan kita Allah atau kemudian gadget itu sendiri. Sumber ketenangan kita apa? Allah atau duit. Antum nggak pula keluar, nggak bawa dompet, gelisah pasti. Kenapa antum bisa segelisah itu? Seolah kayak bahwa sesuatu yang bisa memberikan sesuatu itu duit. Saya bisa beli sesuatu tuh gara-gara saya punya duit. Enggak. Itu barang-barang di Indomaret itu punya siapa? Ya, punya Indomaret.
Punya Allah. Ini rumah siapa? Ini rumah Allah. Ini motor saya yang saya pakai punya Allah. Itu motor yang di dealer itu punya siapa? Punya Allah. Kalau kemudian kita mintanya, tinggal minta aja sama Allah. Jangan kemudian akhirnya muncul sirik-sirik kecil. Kita lebih tenang itu ketika apa? Kita bawa HP, kita bawa dompet. Dan kita, padahal kita sudah bawa Quran di samping kita. Tapi kita nggak merasa tenang dengan Quran itu. Kenapa? Mungkin Qurannya belum senang sama kita. Mungkin Qurannya masih belum cinta sama kita. Nah, gimana supaya Quran cinta sama kita? Ya kita cinta dulu sama Quran. Baca dulu minimal banget sehari 2 halaman. Naikin dari 2 halaman jadi 4 halaman, jadi 8 halaman, jadi sejus misal sehari. Masya Allah. Lanjut ya. Ya, ketakutan sama maka yuk hadirkan bahwa takut cuman sama Allah. Bahwa Allah tuh melihat segala sisi. Allah tuh kemudian memperhatikan dari semua hal, semua sisi, maka Allah pasti melihat apa yang kita lakuin. So jangan ngelakuin maksiat kalau dilihat Allah. Pertanyaan saya, bisa nggak antum maksiat nggak dilihat Allah? Makanya yuk jangan maksiat. Gitu ya. Ciri yang kedua, yang terakhir yang mau saya bahas, bahwa orang yang kemudian benar-benar Islamnya dengan baik, dia itu al-amalu bitanzil, mengamalkan apapun yang Allah perintahkan. Ayatnya apa? Allah bilangnya, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, mengamalkan apapun yang Allah perintahkan. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Masuk kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Maka kita nggak boleh setengah-setengah, ya nggak boleh kita kemudian ya udahlah sholatnya aja deh gitu, zakatnya ntar, maksiatnya ya dikit-dikit dah gitu, nggak boleh. Apapun yang Allah perintahkan Allah perintahkan buat menjalankan kebaikan, lakuin. Allah perintahkan buat menjauhi keburukan, lakuin. Karena dengan begitulah Allah memuliakan kita. Barang siapa kemudian mengamalkan Islam dengan baik, maka Allah pasti memuliakan dia. Kita terlihat di sebuah masa, sejarah sudah membuktikan di mana ketika peradaban-peradaban di masa lalu memegang Quran, mereka kemudian memegang kemudian hudalinas tadi, petunjuk bagi manusia tadi, mereka kemudian bisa mulia dunia wal akhirah. Bukan cuma akhirat yang dimuliakan sama Allah, sebab pendidikan mereka dididik dengan Quran. Bani Abbasiyah, sebuah kekhilafahan setelah kemudian Rasulullah. Setelah Rasulullah kemudian ada kekhilafahan namanya Bani Umayyah. Pertama setelah Rasulullah meninggal, disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, ya kan ya. Kemudian meninggal digantikan dengan kekhilafahan Umayyah, Bani Umayyah. Kemudian mereka berganti kepemimpinan digantikan dengan Bani Abbasiyah. Nah, di masa Bani Abbasiyah inilah kemudian mereka itu menerapkan Quran di semua lini. Anak-anak kecil kemudian diajarin hafal Quran. Sebelum balik mereka sudah hafal Quran. Usia 8 tahun mereka hafal Quran. Masya Allah. Apa yang kejadian? Mereka kemudian mulia sebab Quran. Mereka membawa Quran, mereka dimuliakan hidupnya sama Allah. Lahirlah di masa itu. Abad itu, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Sebuah teknologi yang melebihi pada zaman itu. Sebuah mukjizat yang luar biasa. Sebuah kemuliaan luar biasa bagi orang-orang masa itu. Sebab mereka menjadikan Quran sebagai landasan mereka sebelum mereka bergerak. Maka kalau antum melihat ada buku namanya 1001 Invention, ada 1001 penemuan umat Islam. Yang itu kebanyakan sebelum abad 10. Sebelum kemudian terjadinya revolusi industri di Perancis. Siapa aja orang-orang saat itu? Masya Allah. Zaman dulu orang barat itu kalau ditanya tentang umat Islam, kalau ditanya tentang Muslim, itu luar biasanya minta ampun bos. Muslim siapa itu? Abu Qasim Al-Zahrawi. Orang barat menggantinya jadi Al-Bukashis. Siapa dia? Dia adalah orang yang mulia. Dokter bedah,
pertama kali yang meruntuhkan teori kedokteran Yunani. Dia penemu metode operasi sesar. So buat antum yang lahirnya gara-gara sesar, yang lahirnya wasilah kemudian ibadah sesar, itu jadi itu akhirnya bisa sesar berkat wasilah beliau. Tahun berapa beliau menemukan? Tahun 10 Masehi, abad 10 Masehi. Tahun 1000. Dan sampai sekarang alat-alatnya masih dipakai sama kedokteran zaman sekarang. Ini alat-alatnya buat bedah, pisau bedahnya. Maka mereka tuh Masya Allah luar biasa sekali zaman dulu. Mereka bukan cuma ulama yang kemudian ahli fikih, ahli Quran. Tapi apa? Mereka ulama tapi mereka juga ahli sains luar biasa. Kenapa mereka bisa begitu? Sebab mereka pendidikan mereka sejak kecil Al-Quran. Al-Quran itu jadi ruh. Al-Quran itu jadi kemudian ruh pergerakan kita. Ketika kemudian Quran sudah tertanam di hati pikiran kita, maka Allah akan membukakan keberkahan-keberkahan hidup kita. Cuman siapa di antara antum itu yang sudah minimal baca 2 lembar sehari aja? Yang sudah istiqomah setiap hari baca Quran? Coba, ada? Kalau belum, gimana caranya kita minta dimuliakan sama Allah? Makanya yuk berubah. Ini dulu Abu Qasim Az-Zahrawi. Ada masih banyak, ada Abbas Ibn Firnas. Seseorang kemudian ilmuwan yang dia itu menemukan namanya pesawat. Pada abad berapa? Tuh baca, abad ke-8. Dia sudah menemukan tentang pesawat, kerangka pesawat. Terilhami dari mana? Quran lagi. Di dalam Quran surat An-Nahl ada Allah bilang bahwa tidakkah kamu perhatikan bagaimana burung itu terbang? Kepakan sayap-sayapnya. Wes. Kepak sayap mail. 2 ringgit. Ya, kepak sayapnya itu kepak sayap lagi. Allah bilang, tidak kamu perhatikan bagaimana burung terbang. Dari kemudian perkataan Allah itu, dari ayat Quran itu, Abbas Ibn Firnas, usianya 60 tahun, berusaha memperhatikan bagaimana burung itu terbang. Ternyata ketika Allah bilang sesuatu sama kita, itu pasti ada alasannya loh bro. Alasannya apa ternyata? Allah berarti pengen kita juga bisa terbang. Akhirnya apa? Kerangkanya dibuat sama Abbas Ibn Firnas, terjadilah kayak gitu. Mulia kan? Luar biasa kan? Insya Allah. Siapa dia? Muslim, orang-orang abad saat itu, di mana belajarnya susah. Makanya. Tapi bagaimana sama orang-orang kita hari ini gitu? Kenapa nggak lahir ilmuwan-ilmuwan keren kayak gitu? Yang menemukan angka abjad ini, angka kemudian numerik ini siapa? Muslim, namanya Al-Khawarizmi. Dia juga menemukan metode aljabar XY itu ya, 3X tambah sekian Y. Nah itu. Dari mana kemudian angka ini? Karena zaman dulu orang Romawi itu pakai angka X, I, V gitu kan ya. V, I gitu kan. Zaman dulu kan kayak macam tuh. Nah akhirnya sama kemudian Al-Khawarizmi itu nggak ribet bro kayak gitu. Maka dibikinlah kayak ini. 1 sudutnya 1, 2 sudutnya 3, 0 tanpa sudut, 8 sudutnya 8. Masya Allah. Siapa mereka yang menemukan ini? Muslim. Luar biasa kan Muslim itu Masya Allah. Kenapa? Spirit Quran jadi landasan mereka. Quran jadi kemudian petunjuk kehidupan mereka. Tapi betapa banyak hari ini yang kemudian anak muda sudah meninggalkan Quran. Insya Allah. Dan ini yang kejadian akhirnya. Ya, kita pintar dengan tegaknya Islam. Tapi kita jadi jahil dengan bodoh. Kenapa? Sebab meninggalkan Islam. Masya Allah. Maka ayo kita kapan lagi gitu. Ketika kemudian peradaban ini sudah berantakan kayak gini, korupsi di mana-mana, anak-anak muda kemudian pelacuran di mana-mana, anak-anak muda kemudian pacaran, kemudian seks bebas di mana-mana. Wah, mungkin kita bisa terjaga, mungkin kita bisa menjaga diri kita. Tapi siapa yang bisa ngejamin anak antum besok? Anak keturunan antum besok? Gak ada yang bisa ngejamin. Iman gak bisa diwariskan. Tapi kita bisa membuat sebuah peradaban yang mulia dulu, bahwa sekitar kita tuh orang-orang yang kemudian ada maksiat diingetin. Ada pacarnya, ada kemudian temennya pacaran diingetin. Bro, mau masa kayak gitu. Dengan cara yang terbaik ingetinnya ya jelas ya. Makanya dulu kita mulia. Lahir penemu-penemu luar biasa. Lahir kemudian ilmuwan-ilmuwan luar biasa. Di usianya belasan tahun. Antum sekarang ngapain? Usia 18 tahun, 19 tahun. Muhammad Al-Fatih 21
tahun membebaskan Konstantinia. Ilmuwan-ilmuwan yang lain juga sama. Di usianya 20, di usianya 18 bisa menciptakan sesuatu modern lebih zamannya. Kenapa? Allah turunkan keberkahan di hidup mereka. Sebab mereka jadikan Quran sebagai hudalinnas, sebagai guidance. Ayo kemudian teman-teman yang belum baca Quran, teman-teman yang kemudian belum punya istiqomah baca Quran, ayo kita bareng-bareng. Jadiin grup himatif ini bukan sekedar grup koordinasi. Jadiin ini bukan sekedar grup kemudian buat project-project apa, tapi apa? Jadiin kemudian untuk mengupgrade diri. Bikin kemudian checklist. Ayo checklist one day one lembar gitu buat baca Quran. Duha gitu kan ya. Diingetin yang belum, bro, lo belum duha kan gitu ya. Di grup checklist. Akhirnya apa? Manfaat. Nah, itulah yang kemudian bisa saya sampaikan bahwa itu kejadian. Tapi coba lihat hari ini, anak mudanya bagaimana umat Islam di abad 20. Ini yang kejadian. Ngapain? Main catur. Cowoknya masuk, ceweknya nutup jendela. Ngapain? Ya mungkin husnuzon, main catur ya. Tapi ngapain berkholwat dua-duaan? Masya Allah. Pakai hijab lagi, kerudung lagi. Nah makanya ayo teman-teman, kalau Allah antum mau dimulain sama Allah, muliakan dulu Allah. Muliakan dulu Al-Quran. Sebab dengan begitu antum akan dimuliakan Allah. Karena kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Nggak ada yang menjamin Taufan ini bisa masih hidup sampai nanti maghrib. Istidadu liyaumi rohil, kata Sayyidina Ali. Persiapkan orang yang cerdas, orang yang bertakwa, orang yang kemudian berubah dengan baik, yaitu orang-orang yang kemudian mempersiapkan hari kepulangannya. Taufan ini tahu bahwa amal Taufan ini sedikit. Makanya Taufan itu kalau diminta buat sharing kayak gini, ya selama bisa ayo saya sharingkan. Sebab ini dulunya pekerjaan para nabi. Pekerjaan yang diemban oleh para nabi, dakwah. Tapi sekarang lah nabi ya Ba'dah, nggak ada nabi setelah Rasulullah. Akhirnya saya bisa membantu ke sini, Masya Allah. Saya berharap mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari setiap apapun yang saya lakuin. Maka ini istidadul yaumir rahil. Persiapkan hari kepulangan kita besok. Karena kita nggak pernah tahu. Makanya ayo berubah. Kalau antum nggak berubah sekarang, dan antum dicabut nyawanya sebelum antum berubah, habis antum. Habis. Nyesel kita di alam barzah. Di kuburan nangis darah kita kalau bisa. Makanya ayo teman-teman. Kita nggak pernah tahu kita meninggal kapan. Tapi Allah cuma pengen kita buat istiqomah sampai kemudian kita meninggal. Kita nggak pernah tahu. So, ayo kemudian kita perbaiki apa yang kurang. Kita kemudian ingetin kalau teman-temannya berbuat salah. Dan ini, sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat kematiannya. Karena semakin kita banyak mengingat kematian, kita ini kayak sesuatu yang terhina, Bang. Kita itu kayak orang yang kemudian sangat terhina. Makanya, ayo teman-teman, takut sama Allah di atas segala-galanya, persiapkan hari kepulangan kita besok dengan apa? Amal-amal kita. Jangan sampai ketika kita Allah nyabut nyawa kita lagi maksiat. Atau lagi pacaran, suap-suapan cilok misal, itu kan diambil nyawanya sama Israel, kan nggak lucu. Tapi ketika antum lagi kemudian sama istri atau darusan bareng, atau antum lagi sama teman-teman lagi sholat lail bareng, antum kemudian lagi puasa Senin Kamis, ya berpuasa Senin Kamis, ntar kemudian bukanya nyari gratisan, nggak apa-apa. Tapi puasanya ketika lagi puasa taat kemudian diambil nyawanya, Masya Allah. Maka bahwa saya ingetin terakhir tadi bahwa ciri-ciri orang yang kemudian sudah berubah jadi baik, yang pertama dia takut sama Allah di atas segala-galanya. Al-khawf min rabbik minal jalil, takut sama Allah di atas segalanya. Yang kedua, al-amalu bitanjil, mengamalkan apapun yang Allah perintahkan seluruhnya. Apapun yang Allah haramkan, tinggalkan semuanya. Sami'na wa ata'na. Dan yang terakhir, al-istidadu liyaumir rahil. Mempersiapkan hari kepulangan kita besok. Supaya ketika kita besok pulang dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bahagia insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang mulia. Semoga sebab dengan wasilah Quran kita jadi orang-orang yang kemudian bisa membahagiakan orang-orang sekitar kita, bisa semakin banyak manfaatnya, dan kelak kemudian kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Itu ya mungkin yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga Quran bisa merubah diri kita. Jangan sampai kita tuh nggak baca Quran itu, mungkin kita masih malas baca Quran hari ini, tapi jangan sampai Quran malas antum baca. Mungkin bisa jadi bukan antum yang malas baca Quran, tapi Qurannya yang malas antum baca. Wah, naudzubillah. Nah, makanya selembar dulu. Nanti besoknya nambah lagi, satu kaca dulu, satu halaman dulu. Besoknya nambah jadi 2 halaman. Besoknya nambah lagi. Insya Allah bakal istiqomah. Dan itu memberikan kemuliaan. Dan itu yang sudah hilang dari anak-anak zaman sekarang. Nah, yuk dihidupin mulai dari circle kecil dari Himatif dan teman-teman ini. Itu ya mungkin ya. Semoga teman-teman mendapatkan kebaikan dari Quran. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Quran. Semoga wasilah Quran, semoga wasilah ngajinya kita siang hari ini, orang-orang di sekitar kita juga jadi lebih baik. Kalau ada orang tuanya belum muslim, semoga orang tuanya juga tergerak untuk kemudian jadi muslim. Kalau orang tuanya masih banyak masalah, masih banyak riba, masih banyak problem-problemnya, semoga wasilah antum ngajinya pada siang hari ini Allah bukakan pintu-pintu kemuliaan, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan buat antum sekeluarga. Wa afwan minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan para peserta yang akan menanyakan pertanyaan kepada Ustaz. Silakan. Oke, nggak ada. Hmm. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa on-mic atau atau lewat chat Zoom. Kayaknya belum dengar ya. Ada yang tanya? Itu Ustadz ada di kolom chat. Mana sih? Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum asal sebuah benda itu mubah. Ya, hukum asal sebuah benda itu mubah. Pisau itu mubah itu kan ya. Hatta misal pakaian-pakaian mini, hot pants buat perempuan itu mubah gitu. Cuman akhirnya dihukumi itu ketika dipakainya di mana. Ya, misal seorang perempuan mau pakai kemudian pakaian minim yang enggak menutup aurat sempurna, misal kelihatan lengannya, kelihatan pahanya, boleh nggak? Ya boleh, asal di rumah kan gitu kan. Tergantung dia pakainya. Pun juga hal yang sama, pisau itu satu yang baik. Bisa berpahala, bisa jadi dosa. Hukum asal benda itu mubah sebelum kemudian dihukumi apa yang digunakan untuk apa. Pisau itu tadi bisa jadi berkah, bisa jadi madorot, bisa jadi dosa. Berkah ketika kapan? Ketika pisau itu dipakai sama teman-teman buat masakin suaminya besok. Masakin istrinya besok ketika lagi bed rest misal. Masakin orang tuanya. Pisau dipakai buat ketika lagi rewangan atau lagi bantu-bantu Idul Adha. Jadi berpahala. Tapi ketika pisau itu dipakai buat nyayat-nyayat tangan gitu kan ya, habis diputusin pacar, saya biar kelihatan mendramatisir gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi kemudian problem. Nah, makanya sesuatu itu hukumnya termasuk juga TikTok. TikTok gimana? Ya mubah-mubah aja. Cuman jadi masalah karena di dalamnya banyak konten-konten bermasalah.
Hari ini saya nggak install TikTok karena saya belum bisa memanfaatkan dengan baik. Cuman di saat yang sama dengan sekarang, ini saya lagi ikutan kelas juga. Nanti mau lanjut kelas sebelah. 1000 TikTokers penyeru kebaikan. Jadi kita bikin konten, saya mungkin kayak teman-teman di Ungaji ID sudah ada Sifrun, sudah ada Fuad Naim yang kemudian nyemplung ke TikTok, bikin konten-konten di sana. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal kita bisa dakwah di sana, lakuin. Kawan saya namanya TikToknya tuh Aap El Karimi, AAB El Karimi, Aap El Karimi, followersnya udah banyak banget dan semuanya itu tentang kebaikan. Maka tadi boleh nggak pakai? Boleh. Cuman sebisa mungkin ketika ada gambar-gambar yang itu madorot, diklik tidak suka sehingga nanti algoritmanya tidak memaksa kita buat nonton hal-hal yang kayak gitu lagi. Tapi kan biasanya gitu, TikTok itu mau menampilkan sesuatu yang biasa kita tonton. Yang biasa kita tonton bola, pasti nanti yang muncul juga bola. Yang biasa kita tonton sesuatu yang kemudian madorot, aurat-aurat perempuan, ya nanti yang muncul kayak gitu. So, teman-teman bisa dipilih, manfaatin sebaik-baiknya, selama itu bisa digunakan untuk kebaikan, manfaatin gitu. Jangan sampai antum ikut tenggelam di situ, ikut joget-joget seorang muslimah yang kemudian seharusnya Allah muliakan, mereka menjatuhkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang seperti itu. Ya boleh-boleh aja buat seru-seruan, cuman jangan sampai melampaui batasnya. Melampaui batasnya apa? Ya sudah menurunkan marwahnya seorang muslimah. Nah, jangan. Gitu ya untuk TikTok. Tapi kalau bisa manfaatin sebaik-baiknya. Izin peserta Gani Prasetya. Bagaimana pendapat Ustadz agar terhindar dari lingkungan yang negatif? Jadi pilihannya cuma dua. Kita di lingkungan itu cuma dua pilihannya. Dipengaruhi atau mempengaruhi. Dipengaruhi atau mempengaruhi. Nah, antum sekarang itu kira-kira yang mana? Di lingkungan antum sekarang itu antum lebih banyak dipengaruhi atau mempengaruhi? Kalau ternyata antum lebih banyak dipengaruhi, maka kalau dipengaruhi kebaikan nggak apa-apa. Kalau dipengaruhinya keburukan, lah jangan. Banyak loh orang baik kemudian nyemplung ke teman-teman yang buruk, akhirnya dia juga ikutan buruk. Siapa misal? Para maling itu misal koruptor. Koruptor itu awalnya dia mungkin nggak korup. Berapa banyak sih koruptor itu berasal dari anak-anak muda pergerakan kampus yang idealis dulunya. Dulunya mungkin anak-anak yang ada di HMI, ada anak-anak di IMM, ada anak-anak di KAMI yang kemudian mengkritik kebijakan-kebijakan rezim yang tidak sesuai. Tapi giliran mereka naik jadi kemudian dewan, mereka naik jadi penguasa, mereka jatuh. Kenapa bisa gitu? Karena mereka lepas dari circle-nya. Mereka dulu ngumpulnya sama orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang IMM, orang-orang HMI, yang kemudian orang-orang kemudian baik kami gitu aja. Tapi kemudian keluar, ketemu sama orang-orang yang visinya cuma duit otaknya doang, ya sudah. It's enough. Kebawa arus. So, caranya gimana? Antum harus cari circle baru. Cari circle kebaikan yang memaksa kita berubah jadi baik. Karena tadi saya bilang bahwa hidup itu cuma dua. Kalau enggak dipengaruhi, ya mempengaruhi. Nah sekarang antum kalau sudah dipengaruhi keburukan, cari lingkungan yang bakal mempengaruhi antum dalam kebaikan. Itu yang paling mudah. Kalau belum punya, cari. Susah, tapi nggak perlu ninggalin teman-teman antum yang lama. Teman-teman antum yang lama gimana? Ya nggak apa-apa. Cuman intensitasnya dikurangin dulu. Sampai nantinya benar-benar antum bisa memberikan pemahaman sama mereka. Sampai nantinya antum benar-benar bisa merubah mereka. Mereka menjadi ngikutin antum. Kalau hari ini antum masih lebih banyak dipengaruhi, ya mundur dulu. Sampai suatu saat nanti antum bakal lebih banyak mempengaruhi teman-teman sama antum yang mereka masih banyak negatifnya. Gitu ya. Nah, itu salah satu yang saya lakuin buat meninggalkan hal yang negatif. Itu satunya apa? Circle. Karena pertemanan itu yang paling kuat banget.
Makanya Rasul kan saya bilang, kalau kamu berteman sama penjual minyak wangi ya akan wangi. Tapi kalau kamu temenannya sama kemudian pandai besi ya akan bau asap. Analoginya kayak gitu. Kalau kemudian teman-teman kita negatif, ya wajar kita itu masih negatif juga, keikut negatif. So, cari lingkungan lain. Tanpa harus ninggalin teman-teman yang lama. Karena itu jadi wasilah dakwah antum besok. Kan kita dakwah itu kenapa sih? Tovan ini dakwah kenapa sih? Karena saya sayang sama antum. Saya sayang sama setiap kaum muslimin. Saya tidak ridho kalau ada kaum muslimin yang nantinya masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya saya dakwah ke dia. Jadi spiritnya tuh spirit cinta, bro. Bukan spirit kebencian. Wow, ini orang tuh nyebelin banget maksiat. Harus saya dakwai. Enggak kayak gitu, bos. Spiritnya cinta. Ada teman kita yang masih pacaran, ada teman kita yang masih sukanya marah-marah sama orang tuanya. Saya sayang sama dia. Ya Allah, kok ada ya Allah ya orang tuh kok bisa sebel sama orang tuanya. Kan kasihan ya Allah kalau besok nanti dia masuk neraka sebab kemudian dia durhaka sama orang tuanya. Maka ya Allah izinkan saya untuk bisa mendakwai dia ya Allah. Ngasih tahu dia ya Allah. Itu kuncinya. Udah ya. So, cari lingkungan yang kemudian membawa kebaikan dulu. Bagaimana cara mengurangi terakhir ya? Bagaimana mengurangi overthinking terutama untuk anak muda? Ya. Overthinking itu karena antum over kepo. Overthinking itu karena antum over pemikiran yang antum seharusnya nggak antum pikirin sendiri. Maka kalau ada masalah nanya. Gitu. Ada problem nanya sama yang bersangkutan. Antum nggak akan bisa kemudian selesai ya antum hanya akan gerundel aja kalau antum nggak pernah nanya. So buat yang kemudian masih overthinking ya nanya gitu, nanya misalnya saya ini salah apa sih gitu ya kok dia tuh kayak gini sama saya ya. Kalau antum cuma batin, contoh ada batin ini ya nggak akan tahu gitu. Kalau antum sekedar batin toh ya orang tuh nggak akan tahu tentang masalah antum. So sampaikan, curhatin. Kadang tuh kita ketika menyampaikan sesuatu ke orang itu nggak dapat solusi. Iya. Tapi ketika antum menyampaikan sesuatu ke orang minimal itu akan membuat antum loss menceritakan masalah antum. Antum itu akan berkurang sedikit beban masalahnya. So buat yang masih sering overthinking ya tanyain. Kalau jangan ragu nanya. Nah kebanyakan sama kita kan kayak gitu. Kita tuh pengen ngebahagiain orang tua. Kita pengen ngebahagiain orang tua. Tapi kita nggak pernah nanya, Bu, jenengan itu bahagianya kenapa ya? Bu, ibu itu bisa seneng kalau Tovan itu ngapain? Kita nggak nanya kayak gitu. Ada. Dan kita nyari-nyari sendiri. Kalau saya pengen beliin mobil ibu saya pengen beliin kemudian tanah ibu saya. Padahal ibu nggak butuh itu. Allah butuh, ibu butuhnya apa? Nah, ibu butuhnya anak yang soleh. Nah, ibu tuh seneng kalau kamu tuh sholatnya 5 waktu, di awal waktu, di masjid, syukur-syukur. Seneng. Nah, itu udah bahagia. Makanya nanya gitu. Kalau ada masalah, nah itu nanya. Jangan dipikirin sendiri. Itu ya teman-teman ya, mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Afwan minkum kalau belum banyak yang bisa saya sampaikan. Karena saya ada kelas lagi habis ini. Dan semoga Allah jaga niat kita semuanya. Semoga Allah kemudian berkahi setiap langkah-langkah kita. Semoga Allah jaga kemudian amal soleh kita. Kalau teman-teman masih kemudian punya circle negatif, semoga wasilah kebaikan dari majelis yang hari ini Allah pertemukan antum dengan orang-orang baik yang memaksa antum jadi berubah jadi baik. Atau minimal circle yang ada ini dulu. Ya, dibikin kemudian checklist. Ayo kemudian checklist yuk. Yang mau ikutan checklist bikin grup. Nge-push kita buat setiap hari minimal 2 lembar gitu. Bikin grup sehari 2 lembar gitu ya. Nanti yang ikut siapa? Oh, si Fitria, si Ari, si Wulan dan lain sebagainya, si Fulan. Nanti antum sampai jam 8 malam belum baca. Ayo dibaca gitu. Akhirnya itu tuh jadi awalnya kayak apa sih formal tapi akhirnya jadi nenangin. Itu yang ngikat pertemanan tuh itu amal soleh. Nah, itu ya mungkin ya. Semoga Allah jaga semuanya. Afamikum. Kalau ada yang masih mau ditanyain lagi dan belum sempat bisa tanyain di lewat Instagram yang tadi saya kasih. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kasihkan ke MC lagi. Terima kasih Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, Sebelum insyaallah. acara pada siang hari ini kita tutup, kami mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa kepada Ustadz Taufan Wahyu. Dipersilahkan. Oke. Sini laptop saya kenapa sih? Bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah sudah pertemukan kita di sini. Allah kemudian hadirkan di sini itu bukan tanpa sebab. Maka ini ada satu kemuliaan. Maka jangan sampai disia-siain segala kemudian yang tadi sempat saya sharekan, segala kebaikan-kebaikan yang mungkin teman-teman ada yang nggak paham, nggak apa-apa. Tapi minimal ketika teman-teman nggak paham, ketika teman-teman itu belum paham, ada satu hal yang kemudian teman-teman dapetin ketika teman-teman datang ke majelis ilmu. Apa itu? Keberkahan. Nah, semoga kita semua dapat keberkahan dari majelis ilmu ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berubah karena Islam, orang-orang yang kemudian bisa memberikan kebaikan buat dunia wal akhirah. Aduh, astagfirullah, bentar, laptop saya tiba-tiba error. Ya Allah, kenapa ini? Aduh. Wait ya. Kenapa sih ini? Ntar saya pindah kamera aja deh. Alhamdulillah. Oke. Nah, saya di sini dulu. Laptopnya bermasalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa wa ila hadratu syekh Taqiyuddin An-Nabhani wa ila hadrati syekh Muhammad Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa ila hadrati syekh, guru-guru kita semuanya, kita doain mereka dulu, orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang soleh yang mendahului kita, bapak kita, ibu kita, simbah kita, dan seluruh kemudian orang-orang yang berjasa dalam hidup kita yang sudah meninggal, kita doain mereka dulu. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyatihim wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tu'ahidna inna nasina wa akhtana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazat wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratin ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma tfanal ghala wal bala wal wabah fid dunya khasah fi baladina Indonesia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah kami orang-orang yang senantiasa melakukan dosa ini. Allah, ampunilah kami yang kemudian mata kami sering kami pakai untuk melihat sesuatu yang maksiat. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, mata kami ini sering kami gunakan untuk melihat maksiat dan kami jarang melihat ini untuk mata kami jarang untuk kami gunakan untuk melihat kebaikan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jangan sebab kemudian kemaksiatan atas mata kami kelak Engkau ya Allah di yaumil qiyamah ya Allah, di padang mahsyar ya Allah, di kemudian siratal mustaqim ya Allah, Engkau butakan mata kami ya Allah sebab maksiatnya kami. Engkau cabut nikmat mata kami, kemudian nikmat kemudian keindahan mata kami di sana sehingga kami kemudian tidak punya tuntunan ya Allah. Kami tidak bisa melihat jalan di siratal mustaqim sehingga kami masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Jangan Kau cabut nikmat itu sebab maksiat kami ya Allah. Ampunilah mata kami yang senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jangan lihat dosa kami ya Allah. Tapi jangan lihat dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Ampuni setiap dosa-dosa kami ya Allah. Buat kami benci melakukan perbuatan maksiat ya Allah. Setelah kemudian majelis siang hari ini ya Allah, buatlah kami semakin membenci setiap perbuatan maksiat ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah sehingga kami semakin
taat sama syariat-Mu ya Allah, taat sama apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Dan kami semakin membenci setiap hal-hal yang kemudian maksiat itu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, maafkanlah telinga kami yang kami pakai untuk melihat, mendengarkan sesuatu-sesuatu yang tidak baik ya Allah. Maafkan telinga kami yang sering tuli untuk kemudian mendengar seruan-seruan kebaikan. Maafkanlah telinga kami yang sering tuli ketika mendengar suara azan sehingga kita tidak berangkat ke masjid ya Allah. Tidak segera menunaikan sholat ya Allah. Maafkan ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, lisan kami paling banyak salahnya ya Allah, apalagi terutama kepada orang tua kami ya Allah. Maka ampunilah lisan kami ya Allah. Ampunilah kemudian lisan kami yang kemudian banyak salahnya, sudah menyakiti banyak kemudian orang-orang ya Allah. Banyak orang-orang yang sudah kami sakiti ya Allah sebab lisan kami ya Allah. Maka ampunilah lisan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berilah kami kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Berilah kami sisa waktu usia kami di dunia ini untuk kami gunakan untuk menghapuskan sisa-sisa dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, setiap kami di sini punya hajat ya Allah, maka kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, sehingga waktu kami lebih banyak untuk Islam ya Allah. Ketika Engkau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, maka semoga ya Allah kami ini bisa lebih taat sama syariat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, amanahkan kami kemudian jalan Islam, amanahkan kami senantiasa kemudian jalan kebaikan ya Allah, dan izinkanlah kami kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Andai orang tua kami ada sudah meninggal, andai kemudian orang tua kami masih ada jauh dari syariat-Mu ya Allah, maka sadarkanlah mereka ya Allah. Andai orang tua kami sudah meninggal, mereka sudah ada dalam barzah, simbah kami, Pak D kami, dan seluruh keluarga kami sudah ada di alam barzah, maka ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka, lapangkanlah kubur mereka ya Allah, jadikanlah kubur mereka menjadi taman-taman surganya ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai tempat mereka untuk berteduh dengan nikmat sebelum mereka mencapai surganya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jangan jadikanlah kami orang yang merugi setelah pertemuan hari ini ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang merugi setelah pertemuan siang hari ini ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang merugi setelah pertemuan siang hari ini ya Allah. Setelah kami memahami kemudian syariat-syariat-Mu, kami kemudian mengulangi kesalahan kami ya Allah. Jangan jadikan kami seperti itu ya Allah. Maka jadikanlah kami orang yang berubah sebab Islam. Jadikanlah kami orang yang berubah sebab kemudian kemuliaan majelis-Mu pada malam siang hari ini ya Allah. Maka izinkanlah kami kelak bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atinya fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doa bersama yang telah dipimpin. Dan terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara pada siang hari ini kita tutup, terima kasih banyak Ustadz telah memimpin doa untuk kita semua pada acara ini. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustadz telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dan terima kasih atas partisipasi pada peserta. Saya selaku MC izin mengundurkan diri. Apabila ada persalahan kata atau perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.